Baik, selamat Salam. Saya Desiderius Belair, NPM 52190091. Di sini saya mereview jurnal tentang penggunaan solar cell sebagai pembangkit tenaga surya. Tujuan mereview jurnal untuk memenuhi nilai akhir semester mata kuliah anorganik fisik. Pendahuluan, energi surya adalah sumber energi yang terbesar yang ada di bumi. Dipancarkan setiap hari panasnya ke bumi kita, yaitu dengan kapasitas 1,7 kali 1014 kilowatt, atau selara dengan pembakaran 6 juta ton ke batu bara sebagai energi alternatif yang dapat diperbaharui dan tidak menimbulkan polusi yang tersedia di mana saja di bumi yang terdapat penyinaran matahari dan dampak yang merugikan terhadap lingkungan sangat kecil. Melihat permasalahan yang dihadapi oleh dunia saat ini, yaitu tingkat pencemaran atmosfer yang mengakibatkan penipisan lapisan ozon yang berasal dari emisi pembakaran bahan bakar fosil. Untuk mengurangi tingkat pencemaran atmosfer ini, perlu dikembangkan sumber energi yang lebih ramah terhadap lingkungan dan tidak akan habis. Sumber energi yang lagi dikembangkan pada saat ini antara lain sumber energi air, sumber energi angin, sumber energi panas bumi, biomasa, dan juga sumber energi surya atau solar energi. Dan masyarakat sekarang sudah mulai mengerti biaya lingkungan, environmental costs, dan biaya economic costs adalah berhubungan. Para insinyur-insinyur sedang bekerja membuat sumber energi tersebut agar lebih efisien, mudah untuk digunakan, dan mudah untuk diproduksi. Metode. Pada penelitian ini, digunakan metode observasi di lapangan, pengambilan data-data di lokasi daerah yang mempunyai intensitas panas yang tinggi, lalu dilakukan perhitungan serta menganalisa, lalu disimpulkan hasil akhir dari penelitian ini. Analisa. Penentuan kapasitas. Di sini kita menggunakan dua buah inverter berdaya 15 kW dengan tegangan masukan DC sebesar 240 V dan tegangan AC berasal sebesar 220 V. Berikut ini digambarkan diagram sistem pembangkit listrik tenaga surya. Bisa dilihat pada tabel atau diagram tersebut. Produksi energi. Perencanaan PLTS yang akan dilakukan hanya berskala kecil, yaitu hanya untuk mencakup satu buah desa, dan desa yang dipilih adalah Desa Talang Sawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat yang belum dialiri listrik. Untuk mengetahui ukuran PLTS yang akan dibuat, kita harus tahu terlebih dahulu kebutuhan rata-rata beban PET daerah tersebut. Dan kebutuhan beban rata-rata dapat dilihat pada tabel tersebut. Nama alat, daya waktu, jam operasi, energi. Pada tabel tersebut dapat dilihat daya rata-rata yang dibutuhkan dalam satu hari, 1000 watt atau 1 kWh per keluarga. Maka ukuran PLTS untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk desa mencapai 120 kWh per hari. Perkiraan investasi awal. Tidak diragukan lagi bahwa PLTS dapat mempunyai kebutuhan listrik, tetapi yang menjadi isu adalah apakah PLTS kompetitif dengan pembangkit lainnya dalam hal harga dan keuntungan. Berada dengan pembangkit lainnya, bahan bakar pada PLTS didapat dengan cuma-cuma dan juga biaya operasional sangat minimal. Tetapi investasi atau modal awal pada sistem PLTS relatif cukup besar.
Perhitungan LPTS ini melibatkan antara lain memilih modul surya, baterai, power condition, inverter, BCR, kabel, dan juga peralatan pengamanan lainnya. Dan juga termasuk biaya adalah untuk mendesain lobor, perawatan pajak, dan asuransi. Dengan itu, pembangkit ini dapat dikembalikan modal awal dengan mengkalkulasikan umur pemakaian modul surya dan tidak membeli listrik dari sumber lainnya. Kesimpulan, untuk memenuhi kebutuhan listrik sekitar 120 kWh per hari, diutuhkan 600 modul yang dipasang, 40 cabang, dan masing-masing cabang mempunyai 15 modul. Modul yang digunakan adalah sel SM50 yang mempunyai daya besar 50 WP dengan VMP sama dengan 16,16 V dan IMP sama dengan 3,05 A. Penggunaan baterai di sini adalah sebagai tempat penyimpanan arus listrik yang dihasilkan dari sel surya. Baterai yang digunakan berkapasitas 350 Ah dengan tegangan nominal 12 V. Untuk memenuhi kebutuhan beban digunakan sebanyak 140 buah yang mempunyai total kapasitas sebesar 2500 Ah. Dengan biaya investasi awal sebesar 19.096 300.000 untuk membangkitkan tenaga sebesar 300 kWp, dapat dilihat PLTS bukanlah sebuah pembangkit yang ekonomis. Tetapi jika dilihat dari segi pengembangan teknologi dan tingkat polusi yang sangat rendah, maka PLTS dapat dijadikan salah satu pembangkit alternatif. Terima kasih. Sekian dan dari saya review jurnal tersebut. Sekian dan terima kasih.